Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Afifatur Rohmah dengan NIM akhir 003. 1. Sumber hukum perjanjian. Sumber hukum perjanjian diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Artinya, suatu hubungan hukum dapat timbul dari adanya kesepakatan antara para pihak atau perjanjian maupun dari ketentuan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan BPHN, sumber perikatan terdiri dari 3 hal, yaitu perjanjian, undang-undang, dan hukum tidak tertulis, dan kurung kepatuhan dan kemanusiaan. Perikatan yang bersumber dari perjanjian lahir karena kehendak bebas para pihak untuk mengikatkan diri, sedangkan perikatan dari undang-undang timbul karena ketentuan hukum yang telah mengatur akibat hukum tertentu, baik dari perbuatan menurut hukum maupun perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, hukum perjanjian menjadi bagian penting dari sumber hukum perdata yang mengatur hak kewajiban para pihak dalam hubungan hukum. Nomor 3, perbedaan perjanjian dengan perikatan dan unsur-unsur perjanjian. Perikatan merupakan hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berhak atas prestasi dari pihak lain wajib memenuhi. Sementara itu, perjanjian adalah sumber dari perikatan itu sendiri. Artinya, setiap perjanjian menimbulkan perikatan, tetapi tidak semua perikatan lahir dari perjanjian, karena sebagian bersumber dari undang-undang. Unsur-unsur perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Sebab yang diperbolehkan. 2 syarat pertama merupakan syarat subjektif yang jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan 2 syarat terakhir merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Unsur-unsur ini penting karena menentukan sah tidaknya suatu perjanjian dalam hukum perdata. Nomor 4, perikatan bersumber perjanjian dengan perikatan bersumber undang-undang dari sumber hubungan hukum. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perikatan yang timbul karena adanya kesepakatan antara para pihak. Perikatan jenis ini sengaja dibuat oleh para pihak dan bersifat kontraktual, misalnya jual beli, sewa menyewa, atau pemberi kuasa. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam pasal 1352 KUH Perdata, yaitu perikatan yang lahir karena ketentuan hukum tanpa perlu adanya kesepakatan. Perikatan karena undang-undang dapat timbul karena perbuatan manusia menurut hukum, seperti pengurusan sukarela dan pembayaran yang tidak terutang. Pasal 1359 BW. Atau karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 BW. Oleh karena itu, sumber hubungan hukum dalam perikatan dapat berasal dari perjanjian yang disepakati secara sukarela maupun dari ketentuan undang-undang yang mengatur akibat hukum atas suatu perbuatan. 5. Jenis-jenis perjanjian beserta dasar hukumnya. Jenis-jenis perjanjian dibedakan berdasarkan bentuk dan pengaturannya dalam hukum. Menurut KUH Perdata pasal 1867 BW, perjanjian dapat berbentuk akta di bawah tangan dan akta otentik.
akta di bawah tangan dibuat langsung oleh para pihak tanpa di hadapan pejabat umum dan memperoleh kekuatan hukum jika diakui oleh pihak-pihak yang menandatanganinya. Sedangkan akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum seperti notaris, hakim, atau pegawai pencatatan sipil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya. Selain berdasarkan bentuknya, perjanjian juga dibedakan menjadi perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah yang diatur secara khusus dalam KUH Perdata seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontras, yaitu kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang belum diatur oleh Undang-Undang Dasar Hukum Perjanjian terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terakhir, nomor 6, berakhirnya perjanjian. Perjanjian dapat berakhir atau hapus karena beberapa sebab yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu pembayaran, penawaran, pembayaran tunai diikuti penitipan, pembayaran utang atau novasi, penjumpaan uang atau kompensasi, pencampuran uang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan serta lewat waktu atau daluarsa. Selain itu, perjanjian dapat berakhir karena wan prestasi. Wan prestasi yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1243 sampai 1267 BW. Pembubaran perjanjian dapat terjadi demi hukum atau melalui campur tangan hakim. Jika perjanjian dibubarkan karena wan prestasi, maka akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula. Dengan demikian, berakhirnya perjanjian tidak selalu karena berakhirnya waktu, tetapi juga dapat disebabkan oleh keadaan hukum yang menghapuskan kewajiban dan hak para pihak dalam perikatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.